Habib Rizik, Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik idolane NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan Ki Haji Aqil Syirot di dalam menyentil atau menyampaikan salah satu nyanyian daripada Habib Syekh yang mengatakan bahwa Habib Rizik adalah guru NU, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Nah, ulama yang berjasa Indonesia yang mengembangkan agama Islam juga banyak sekali di Indonesia ini. Antara lain Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Beliau berjasa menyatukan dua tarekat, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Tarekat Qadiriyah nek zikir banter, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naqsyabandiyah nek zikir pelan-pelan. Digabungkan oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas dalam kitabnya namanya Fathul Arifin, diikuti oleh umat Islam seluruh dunia. Tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Orang Indonesia ini, orang Sambas, Kalimantan Barat. Syekh Mahfud Termas bikin kitab namanya Mustalah Hadis, namanya Manhaj Dawin Nadhar. Sampai sekarang masih jadi rujukan pokok, pelajaran pokok di Al-Azhar University. Hanya orang Muslim nggak tahu At-Turmusi baca, At-Turmusi, Turmus, Termas itu mas, bukan Turmus. Syekh Yasin Padang mensyarahi Abu Dawud, Sunan Abu Dawud 20 jilid, belum yang lain-lain karangannya. Coba lagi, Nawawi Banten, Nihayatul Zain, Tafsir Munir, Abdul Somad Palembang, Ihsan Jampes mensyarahi Minhajul Abidin Al-Ghazali menjadi kitab Sirajul Talibin. Ihsan Jampes Kediri. Ya Allah, dikira orang Jawa gak ada yang pintar apa? Dikira Kiai Nusantara gak ada yang alim apa? Paham betul. Walhasil itulah jasanya ulama. Maka bu, pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Ayo ngomong bareng. Pinter itu bodoh. Maka panjang harus pinter. Tolabul ilmi faridatun, kan jelas tuh. Pinter itu faridah, fardu, wajib. Ala kulli muslim, setiap muslim harus pinter. Jadi pinter itu wong Jepara wajib pinter. Kalau orang Jepara bodoh, dosa. Paham betul? Yang kedua, Islam memerintahkan kita membangun kemajuan, hadarah. Quran menegaskan jelas sekali, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Kudu-kudunya kamu mati meninggalkan warisan yang lumayan, yang banyak, dinikmati oleh anak cucu, sejahtera. Luar biasa Quran ini. Kita harus kaya. Kita harus kaya, itu wajib, melarat itu. Jangan rame ya. Kaya itu wajib, melarat itu. Awas kalau melarat, awas dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh, orang Jepara yang soleh. Nikel, batu bara, boksit, granit, mangan, biji besi, tembaga, emas, berlian, uranium, timah, tarium, minyak, gas, Indonesia ada semua itu. Orang Jepara ada yang punya itu? Orang Jepara ada yang punya tambang itu? Ada? Gak ada. Dosa itu. Saya baca orang 50 orang kaya Indonesia itu, nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1,150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono yang punya rokok jarum Bank BCA, duitnya 150 triliun. Nomor 3 Antoni Salim, bukan Sinarmas, duitnya 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 wong Islam, Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 39 wong Islam,
Haji Rashid. Nomor 40 wong Islam, Muhammad Bayu. Saya cari 50 orang wong Jepara enggak. Solikin ta Jumadi ta. Sayyidina Utsman, Bu, Sayyidina Utsman sahabat pernah sedekah gandum berapa karung kira-kira? Diangkut dengan 700 onta. Kaya, Sayyidina Utsman kaya. Sahabat yang kaya. Sedekah gandum diangkut 700 onta. Yang pernah sedekah berapa ratus? 700 onta jenengan pernah sedekah? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cuma kan, tahu kan beliau Sultan Aulia, orang Baghdad. Ziarah ke Mesir, ke kuburan Imam Syafi'i, ziarah. Melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i di dusun Fustat melarat-melarat, orang di rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani segera membeli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun pintu gerbangnya tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi beliau itu Syekh Abdul Qadir Jailani wali sugih loman. Panjenengan wali duduk. Jawab, wali duduk. Sugih mboten. Loman mboten. Mboten semua ya? Tidak semua. Ngopo iku uripe. Syekh Abdul Hasan Asyadzili yang punya Tariqah Syadziliyah, punya Hizb Nasr, punya Hizb Bahar. Pengikutnya 6.000 ditanggung. Makan, minum, pakaian, kebutuhannya. Kiai nanggung muridnya. Di Jepara ada Habsaid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasmi di Mekah. Putranya Mbah Mun, semua keluar situ. Pondok situ semua putranya Mbah Mun. Gus Ubab, Gus Najih. Santrinya 700 waktu saya di sana. Santrinya 700. Ditanggung oleh Sayyid Muhammad. Makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit. Diobatin, pulang kasih tiket. Kenapa? Karena kaya. Ada Kiai Jepara nanggung santrinya seperti itu? Harus kaya, Kiai harus kaya, Kiai. Jangan menyedihkan. Sandal lili, Masya Allah. Bajunya orang minggu dirung dikumbah. Kopi ireng campur coklat. Sandal lili. Tasnya itu bukan merek Gucci atau DLSD atau Samsung atau Samsung, bukan. Ada tulisan di pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Jepara. Kiai harus pakai jas Waldormil semeter 13 juta. Baju dalamnya Pierre Cardin, Christian Dior, Kiai Laros hitung juta. Sepatunya Hermes selawe juta. Kacamata Cartier 45 juta. Tasnya Gucci 75 juta. Minyak wanginya Jo Malone 3,5 juta. Bulgari 5 juta. Louis Vuitton 7 juta. Ojo misik, Masya Allah. Apalagi menghadap bupati bawa proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, saya itu ini bukan guyon, bukan. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan gede dhuwur, setelah dilihat mukanya bolong, gak ada dagingnya. Nabi kaget. Man huwa ya Jibril, ku sapa Jibril? Gede dhuwur tapi mukanya bolong. Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang. Yang rajin minta-minta, bahasa ini kita bilang lah, yang rajin minta-minta. Mau ketangisin gubel orang dagingnya mukanya nanti. Ya Allah, luar biasa itu. Islam ini luar biasa. Mendorong kita agar kaya. Kiai Wahab menyebarkan NU sampai ke Palembang tahun 30-35 sampai tahun 37. Menyebarkan NU sampai ke Palembang. Ketemu dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang. Lahirlah NU di Palembang. Pandeglang Banten Menes ketemu dengan Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Menes Pandeglang. Kemudian ke Bogor Ajengan Pagentongan, Abdul Hamid berdiri NU di Bogor. Betawi Guru Marzuki berdiri NU di Betawi. Cirebon Kiai Abbas berdiri NU di Cirebon.
Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Masum, Kudus Raden Asnawi, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Kiai Faisal Kiai Hasun. Uang sendiri Kiai Wahab muter-muterin. Uang sendiri. Ya Allah. Jadi kesimpulannya, kita harus kaya. Kaya itu wajib, melarat itu. Satu lagi. Orang Islam harus unggul. Orang Islam harus menang di atas. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan nangsor di bawah, kamu harus di antumul a'laun, kamu harus di atas menang. Kalau benar-benar kamu orang beriman, jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah, paham tahu rembulan. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang dhu himamin, himmahnya besar, cita-citanya besar. Islam harus menang. Suatu ketika dikandani oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad berhenti dulu dakwahnya, kamu itu akan dibunuh Muhammad oleh Abu Jahal CS. Coba kalau jenengan ya, kalau jenengan berhenti dulu ngajarnya, berhenti dulu aktif di NU-nya, akan pateni nanti sampai nanti harus dipateni. Kira-kira biar langsung berhenti ya, langsung berhenti ya. Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlikaduna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten mboten panjenengan? Jawab ngoten mboten panjenengan? Pantesan saya mau Nabi Muhammad dan jenengan, wah Islam orang dino bubar. Model jenengan ini himahnya besar. Wali Songo himahnya besar. Islam tersebar di Nusantara. Hashim himahnya besar, NU harus menyebar di Nusantara. Berhasil bukan Mbak Hashim? Berhasil bukan? Karena duitnya banyak? Enggak. Bung Karno, Indonesia harus merdeka. Lawan Belanda, lawan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit banyak. Punya nuklir, senjata nuklir. Enggak. Punya apa? Punya himmah. Jepara harus maju. Dengan himmah itu. Raden Kartini. Yang saya buat apa? Kalinya mati ya. Semua dengan himmah. Raden Fatah dengan himmah, bukan dengan uang, bukan. Paham betul? Yang jenengan himmahnya besar nggak ini? Himmahnya besar nggak ini? Menteri Keuangan Prancis Saiki menjadi menteri. Menteri Keuangan Prancis namanya Maria, asalnya wong Maroko. Waktu kecil gembala kambing, angon wedus, sekarang Menteri Keuangan Prancis. Himmahnya besar. Perdana mantan Perdana Menteri Belanda, 14 tahun 2 periode. Siapa namanya? Makrut. Tadinya pekerja pabrik, buruh pabrik. Jadi Perdana Menteri 14 tahun di Belanda. Himmahnya besar. Paham boten? Mohon maaf kalau saya sebut contoh yang nyata. Jenderal Hadi Cahyanto itu yatim, ibunya jualan gorengan di sekolah. Jadi bintang 4 Panglima TNI. Himmah besar. Coba kalau jelas himmahnya besar, insya Allah berhasil membangun Jepara ini. Himmahnya keropos gitu, masya Allah, keropos. Siap? Himmahnya besar. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad bersifat sidik, jujur, tidak pernah bohong. Sekali Nabi Muhammad bohong, mendapat laknat oleh Allah. Nabi Muhammad bohong sekali. Ada yang ngomong orang Cirebon, yang wajib sidik, jujur, Nabi Muhammad Nabi. Kalau saya bukan Nabi. Jadi, kalau Nabi Muhammad wajib jujur, umatnya orang Jepara pun wajib jujur. Paham betul? Begitu kehilangan sifat sidik, sifat jujur, sidik hilang, minyak goreng hilang. Begitu sifat sidik hilang, ini sekarang nih, lagi diproses. 300 triliun korupsi di tambang timah selama 10 tahun. 300 triliun, bukan 300 miliar, bukan. Piro 300
Ngerti harus seperti itu. 1 triliun ngerti betul. 1 triliun 1000 miliar. 1 miliar 1000 juta. 1 juta 1000. Dikorupsi selama 10 tahun tambang timah. Udah gue tunggu cendol, tunggu dawet ya, ngerti dawet kan? Kira-kira Jepara tenggelam itu. Dulu waktu ketua DPR Setia Novanto korupsi 2,5 triliun, saya kaget. Ya Allah, korupsi 2,5 triliun. Kalau selawe juta atau 150 juta masih maklum lah. Masih kalah. Dikalahkan oleh Kominfo 8 triliun. Kaget lagi saya. Masih kalah. Indosuria 72 triliun. Masih kalah. 300 triliun. Ya Allah, malah ada jaksa yang ngomong sama saya, kalau saya buka sebenarnya 1000 triliun, bukan 300 triliun katanya. Ya. Kehilangan sidik sebabnya. Paham betul Bu? Paham betul Bu? Gak usah negara lah, gak usah negara lah. Rumah tangga, suami tidak jujur, tidak sidik, istri ribut, gimana? Istri tidak jujur, suami ribut, gimana? Nah, sekarang saya mau tanya, banyak mana kira-kira yang tidak jujur? Suami apa istri? Apa? Saya tanya ini dulu, saya tanya dulu ya. Banyak mana Pak yang tidak jujur? Suami apa istri? Istri. Nah, sekarang tanya sama ibu. Banyak mana yang tidak jujur? Suami apa istri? Berarti dua-duanya gak ada jujurin, dua-duanya. Mulai besok, mari kita jujur Bu. Istri jujur pada suami, suami jujur pada istri, anak jujur pada orang tua, mertua jujur pada mantu, mantu jujur pada mertua, dan seterusnya. Tetangga saling yang lain jujur, satu RT, satu RW jujur, satu desa jujur, satu kabupaten, kecamatan jujur, satu kabupaten jujur, satu provinsi jujur, satu negara jujur. Aman betul? Amnin wa salamin wa mawdatin wa bi'am. Aman, tentram, damai. Pejabatnya jujur, rakyatnya jujur, polisi jujur, jaksa jujur, hakim jujur. Aman betul kira-kira? Kapan ya kira-kira ya? Muhammadun tabitul mitaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat, tabitul mitaq. Di Cirebon banyak orang utang ngomong rong minggu, rong tahun durung bayar. Jepara wonten? Wonten. Ayo kita belajar tepat janji. Tepat belajar. Disiplin, kita sendiri disiplin, tempat janji. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad memberi contoh akhlak yang mulia. Quran tidak memuji Nabi Muhammad. Kamu ganteng, gak ada. Ada yang ganteng padahal. Kamu pinter, gak ada. Kamu sukses, gak ada. Kamu hebat, gak ada. Quran hanya memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau orang berakhlak mulia. Dicontohin. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dengan rasa takut, sembunyi-sembunyi. Temannya Abu Bakar, sembunyi di Gua Thur 3 hari, baru jalan. Setelah 8 tahun, Nabi Muhammad kembali masuk Mekah, diikuti dengan sahabat 12.000, kurang lebih. Gagah Nabi Muhammad. Orang Mekah ketakutan. Muhammad dulu lari-lari dari Mekah, sekarang datang dengan 12.000 orang pengikut. Pasti besok balas dendam. Besok Nabi Muhammad masuk kota Mekah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua. Yang dulu membunuh Sayyidina Yasir, Sayyidah Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu pernah menyakiti saya, melempari batu, masang duri di depan pintu, saya maafkan. Yang dulu menyiksa Bilal, menyiksa Ammar bin Yasir, menyiksa Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Akhirnya berbondong-bondong orang Mekah masuk Islam. Dipuji oleh Al-Quran. Nyun sewu. Saya waktu jadi ketua PBN dulu, yang muji banyak di medsos. Saya nggak megar, nggak sombong. Kenapa? Yang muji sama dengan saya. Tuh yang sambal terasi, iwak asin, dewi suara, pelayunan WC. Jadi kan dipuji nang podo sekarang sama lo coba enggak. Coba puji podo aja kok. Banyak juga yang mencaci maki saya, bahkan ngancam. Waktu 212, banyak orang ngancam saya. Sampai Pak Tito, Kapolri kirim polisi 4 orang jaga rumah saya. Saya nggak takut. Kenapa? Karena yang ngancam saya podo karo aku. Tuh yang iwak asin, sambal terasi, dewi suara, pelayunan.
Gak usah takut kalau diancam sama sampean. Paham boten? Lah nek Rasulullah sing muji Al-Qur'an. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kamu santun Muhammad, kamu pemaaf Muhammad, kamu lapang dada Muhammad, maka mereka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Walau aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Walau kunta fadl ghalidul qalbi, seandainya kamu congkak Muhammad, congkak, sombong, kasar, bawa pentung, sweeping, takbir. Kau PPI Rizik yang mengatakan Gus Dur buta mata buta hati itu Rizik itu. Gitu Habib Syekh ngomongnya Rizik gurunya NU. Alah, masyaallah. Seandainya kamu congkak kasar, caci maki Muhammad, lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Wali Songo contohnya menyebarkan Islam bilutfin wasamahatin wa'afin wa'afiyah, dengan halus, santun, sopan, gak pernah mencaci maki orang. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adban bighairi 'ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Quran ini. Jangan ngenyek, ojo ngenyek wong Kristen, ojo ngenyek wong Hindu, ojo caci maki wong Buddha, ojo ngenyek wong Konghucu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan caci maki orang tidak menyembah Allah. Quran itu, ya Allah. Luar biasa Quran itu. Sampean suara paham. Mencaci maki orang lain, gak boleh. Yang gak paham Rizik itu gak paham itu. Al-Qur'annya luar biasa. Jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, fa'fu anhum, maafkan orang Mekah Muhammad. Memaafkan. Banyak sakit bu niru Nabi Muhammad. Orang jawab. Panjenengan sakit bu niru Nabi Muhammad. Orang yang kemarin nipu 5 juta saya maafkan. Sakit. Jangan sakit Pak niru Nabi Muhammad. Orang yang membawa lari sepeda motor saya maafkan. Saged. Bukan hanya maafkan, wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk orang Mekah. Nabi berdoa Allah fil ahli Makkah ibaruhum asgharuhum, mudah-mudahan penduduk Mekah diampuni ya Allah dosanya. Coba orang Mekah yang dulu nyakitin, membunuh, menyakiti, didoakan diampuni dosanya. Jenengan saged? Jawab, jenengan saged? Orang yang nipu 10 juta, ya Allah panjenengan ampura dosanya, saged? Kok ketawa tenan yang aku takon tenan ketawa. Orang bawa lari sepeda motor, ngomongnya nyilih, dijual dibawa lari. Ya Allah panjenengan ampun dosanya, saged? Itu akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu, yang bisa mengangkat derajatnya orang Jepara bukan agama tapi akhlak. Orang mau datang ke Jepara, yang ditanyakan orang Jepara baik-baik nggak ya? Tuh, bukan agamanya apa ya? Enggak. Baik-baik nggak ya? Oh baik. Saya pernah ke sana, sholat, dompet saya ketinggalan 2 hari masih utuh. Orang Jepara tuh terangkat derajatnya, nggak tanya agamanya apa enggak. Ojo suwalike, ojo sebaliknya. Aku harus Jepara, piye wong kono piye? Wong Jepara iki piye? Waduh, hati-hati. Maling kabeh nang kono iki. Saum mama lho iki saum mama. Aku tahu rono salat nang masjid sepatu hilang. Koncoku sepeda motor hilang. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Derajatnya umat adalah akhlaknya. Akhlaknya baik, derajatnya mulia. Akhlaknya jelek, derajatnya hancur. Contoh Afghanistan. Afghanistan terdiri dari 7 suku, 100% Muslim. Satu orang aja gak ada yang gak Muslim. Afghanistan Muslim semua. Mazhabnya Abu Hanifah, Hanafi. Tarekatnya Naqsyabandiyah, Ahmad Bahar Naqsyabansyah. Akidahnya Maturidiyah, Ahlussunnah 97%. 3% Syiah.
Perang saudara sudah 40 tahun lebih. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di pasar, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di masjid lagi sholat Jumat. 800 orang mati, lagi Maulid Nabi di bom Afghanistan. Muslim semua, tapi bom-bom meledak tiap saat. Presidennya, Profesor Burhanuddin Rabbani, hafal Quran, presidennya hafal Quran waktu itu, dibunuh. Antek Amerika, kafir, oleh Taliban dibunuh. Ada perempuan nyanyi, ditembak. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh nggak haram. Ayo, jenengan pengen boten jalan-jalan Afghanistan. Pengen boten. Sebaliknya Jepang. Agamanya Shinto, bukan Islam, bukan Yahudi, bukan Kristen, Shinto. Tapi orang Jepang aman, gak ada copet, gak ada jambret, gak ada calo. Sini ada calo, ada? Gak ada korupsi. Di ibu kota Tokyo, Pak, saya sudah 4 kali ke Jepang. Terakhir meresmikan masjid. Di Tokyo, ibu kota Jepang, tidak ada polisi jaga jalan. Supir bawa mobil tertib semua, gak ada yang melanggar. Kenapa? Malu kalau melanggar. Saya kalau melanggar malu. Siapa saya kok melanggar undang-undang aturan? Ya Allah, Jepang aman, tertib. Jalan-jalan malam-malam saya tenang, gak ada rasa takut. Coba. Saya pernah ke negara Mali, Afrika Barat, 6 ormas NU Muhammadiyah Al-Irsyad Wasliyah Syariat Islam. Dari Jakarta ke Dubai Aljazair, Tembakto, ibu kota Mali. Di ibu kota Mali, Tembakto, Bu, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira Jepara. Oh, Karimun aman ya? Oh, Karimun Jawa ya. Saya pernah ke Australia tahun 2012 ke Australia. Ceramah 6 kota, muter-muter. Terakhir di Sydney, ibu kota. Selama di masjid yang punya gereja besar. Pada duhur, bar asar, jalan-jalan cari oleh-oleh. Celana, kaos, anduk, kira-kira itu. Toko kecil-kecil berjejer. Dapat satu kardus besar, saya bawa pulang ke hotel. Saya beresin, besok mau pulang. HP, lupa saya kemana HP saya. Sibuk belanja, HP lali. Dicari-cari nggak ada. Ya udah hilang. Sudah besok ke Jakarta, beli lagi lah. Mau tidur setengah 10, ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel dan anak laki-laki satu, bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di warung saya. Ini saya kembalikan, dari tadi saya cari, katanya. Siapa yang punya HP ini? Kira-kira kalau HP ketinggalan di Jepara, nih warung Jepara beda. Pada Islam apa bedanya? Islam kabeh, NU kayak padahal, ahli sunnah kabeh. Tapi HP orang aman. Akhlak namanya. Paham betul? Saya mengatakan demikian bukan berarti sekarang harus baik, tidak. Ayo belajar. Mulai besok, ayo kita kendalikan diri kita masing-masing. Betul nggih? Belajar jujur, belajar amanah, belajar orang bohong, belajar orang nipu, pelan-pelan bertahap proses. Nggak mungkin besok jadi orang baik, enggak, tapi dikurangin kejelekannya. Besok mulai dikurangin sedikit, terus insya Allah setahun jadi orang baik semua Jepara ini. Itu namanya proses takholli, proses cleaning, takholli, bersihkan hati kita dari takabur, hasud, hikad, riya, sum'ah, su'udon, adawah, bagdo. Sudah bersih dari itu semua, siap deh. Hati kita bersih dari hikad, dendam, hasud, dengki, takabur, sombong, siap? Tenang, siap ya? Su'udon, negative thinking, adawah, permusuhan, bagdo, kebencian, siap? Hilangkan dari hati kita, namanya takholli, proses cleaning. Sudah selesai 1 tahun, 2 tahun, ayo kita isi hati kita dengan taubat, warok, zuhud, tawakal, ridho, syukur, mahabbah. Ya Allah, siap? Kata orang pati siap. Orang pati siap kata orang. Insya Allah, kalau sudah semuanya seperti itu, saya jamin, bukan saya jamin, Allah jamin. Jepara fi amnin wa aman tahta barakatillah. Semua berkah dari Allah. Coba kalau orang semuanya tidak hasud, tidak dengki, akur, rukun, saling cinta, gak ada suudon, gak ada adawah,
Pilkada jalan dengan damai, nggak ada permusuhan, biasa-biasa saja, seperti hari-hari biasa, nggak ada takabur. Allah, pengen buatan, ya dimulai dari kita, coba, kira-kira satu RT tidak ada permusuhan, satu RT dulu, bisa nggak? Kalau sudah bisa satu RW, udah bisa satu desa, bisa nggak itu kira-kira? Hilangkan hasud, dengki, takabur, hilangkan adawah, permusuhan, baghdha, kebencian, ayo hilangkan. Insya Allah ala barakatillah hidup kita ini. Jam 3 bangun, tahajud, istighfar 100 kali, baca sholawat 1000 kali, alif lam sajdah 1 kali, yasin 1 kali, waqiah 3 kali, tabarak sekali. Insya Allah rezeki panjenengan banjir, insya Allah barokah. Jam 3, nggak usah jam 2 lah, jam 3 aja lah, nggak usah jam 2, jam 3 tahajud, baca sholawat 1000, istighfar 100, yasin sekali, alif lam sajdah sekali, waqiah 3 kali, tabarak sekali, insya Allah. Oke, saudara sekalian, itu tadi panjang dan lebar disampaikan oleh Kiai Haji Aqil Syiraj di dalam menanggapi daripada salah satu apa yang sudah dikatakan oleh Habib Syekh ketika bernyanyi ya, Habib Rizik adalah guru NU di depan Habib Rizik. Dan kalau kita lihat di dalam video tadi sempat tertawa-tertawa saudara sekalian. Nah, dulu memang kalau kita dengar Habib Syekh ini mengatakan hal seperti itu ya biasa-biasa saja. Namun setelah munculnya tesis Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, saudara sekalian, ketika kita mendengar hal seperti itu, kita agak sedikit geli tertawa ya, saudara sekalian, mendengar hal yang semacam itu. Nah, terkait dengan hal itu, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Kiai Haji Aqil Syiraj ini, saudara sekalian, yaitu ketika membahas tentang akhlakul karimah ya, saudara sekalian, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu adalah dipuji oleh Al-Quran bukan karena beliau itu orang gagah, bukan karena beliau itu orang pemberani, tapi Al-Quran memuji Nabi Muhammad karena akhlak Nabi Muhammad SAW. Wa inna laka ala khuluqin azim. Nah, dengan hal ini kita bisa ambil pelajaran, saudara sekalian, bahwa Al-Quran itu tidak memuji Nabi Muhammad karena yang lain, melainkan karena benar-benar akhlak Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau kita lihat para habaib yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, namun ketika dia berceramah, ketika dia berbicara, tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW, itu merupakan hal yang sangat jauh daripada ajaran Nabi Muhammad. Kalau kita lihat apa yang sudah disampaikan oleh Habib Bahar ketika dia dikoreksi ceramah terlalu keras, saudara sekalian, dia menyampaikan bahwa Muhammad itu Nabi Muhammad saja itu pernah suatu waktu berpidato dengan cara yang keras. Namun ketika kita sadari bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu berpidato dengan cara yang keras, lantang, itu ternyata ketika beliau itu menyemangati daripada kaum muslimin. Nah, adapun ketika membahas yang lain, Nabi Muhammad tidak pernah menunjukkan sikap kasar, sikap kerasnya, saudara sekalian. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, saudara sekalian, itu harus meneladani daripada akhlak baginda Nabi Muhammad. Bukan hanya kita mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi Muhammad, namun akhlak Nabi Muhammad tidak kita tiru. Kita hanya mencantolkan nasab kita, nenek moyang kita kepada nasab yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga Kiai Haji Aqil Syiraj juga menyampaikan, saudara sekalian, yaitu ketika Habib Rizik tadi dulu mengatakan bahwa Gus Dur itu buta mata buta hati. Nah, ini adalah hal yang menyakitkan bagi kita pecinta daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, saudara sekalian, sebagai presiden ketiga kita. Sangat menyakitkan, dihina oleh orang imigran, oleh orang tidak asli Indonesia, tidak asli pribumi, darah campuran. Itu menghina daripada keturunan asli. Gus Dur itu beliau itu punya orang tua asli ya, dari pribumi asli. Ini sekarang dihina, dulu dihina. Nah, kalau dulu itu memang sebelum munculnya tesis Kiai Jamaluddin ya, itu tidak terlalu berpengaruh bagi kita. Tapi kalau sekarang itu kita agak jengkel, saudara sekalian ya. Yang mudah-mudahan lah Gus Dur ya, kalau kata Kiai Haji Jamaluddin itu kalau setiap menyebut
Gus Dur itu radhiyallahu anhu ya saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.